BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Halo sahabat pembelajar, salam jumpa di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu. Nah, kali ini kita sudah berada di Museum BPK RI. Ya, Museum BPK RI itu hanya satu ya kayaknya ya. Dan kali ini saya sudah ditemani dengan salah satu pejabat yang hanya ada satu di BPK, ya. Hanya nggak ada tempat lain, yaitu Kepala Museum BPK RI, yaitu Bapak Diki Dewarianto, benar ya Mas? Ya, kan? Jadi beliau ini adalah Kepala Museum yang jabatannya di BPK hanya satu, kan? Dan kayaknya bakal diperebutkan ya Mas Diki? Enggak ya, enggak tahu ya. Kayaknya banyak deh yang suka, gitu kan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bareng nanti tentang Museum BPK RI. Bagi sahabat pembelajar yang belum pernah kesini, ya nanti kita akan ngobrol bareng, kita bicara di mana letaknya, seperti apa. Nanti kita akan spoiler, nanti di akhir acara kita akan jalan-jalan juga melihat seperti apa Museum BPK RI. Bagi anda mungkin sahabat pembelajar yang masih baru masuk di BPK mungkin belum tahu, atau bahkan ini ada menariknya, ada teman-teman BPK yang kebetulan rumahnya di sekitar Magelang, ternyata malah belum pernah kesini. Nah kan sayang sekali, makanya kita akan kenalkan. Oke, kita sapa dulu. Selamat pagi Mas Diki. Selamat pagi, saya Mas panggilnya Pur. Pak Diki aja ya, biar kelihatan senior gitu. Mas aja. Mas ya, Mas aja ya. Mas Diki, thank you sudah berkenan untuk menerima kami ya. Kebetulan kita dari Jakarta ini khusus untuk podcast Safari. Biasanya kan podcast kita undang ke Jakarta. Nah kali ini kita datang, ya, ini baru berapa kali ya? 2 kali kayaknya kita datang untuk live podcast podcast di onsite gitu kan. Nah ngobrol-ngobrol masalah museum Mas Diki, Mas Diki berapa lama nih di museum nih? Saya sudah atau baru? Baru 5 tahun. Baru ya. Jadi ada kata kunci baru, bukan sudah 5 tahun tapi baru 5 tahun. Artinya itu masih waktu yang pendek. Masih pendek. Ya, karena usia museumnya lebih lama. Iya. Berapa lama museumnya, Mas? Kalau kita bicara museum, iya. Memang museum kita itu sudah cukup lama sebenarnya. Iya. Kita sudah ada sejak tahun 1997. 1997 berarti jadi 20 tahunan lebih. 20 tahun lebih. 30 tahun. Iya. Sudah masuk CPNS nih mungkin yang lahir di situ ya. Iya, artinya tapi gini memang pada awal berdirinya Museum BPK RI hanya dalam tanda petik dititipkan kepada perwakilan terdekat. Oh, oke. Okay. Jadi belum ada struktur organisasi museum di dalam struktur organisasi besar BPK. Museum berdiri 97, ketika itu perwakilan masih hanya ada 4. Dari Yogyakarta, Jogja, Medan, Makassar, dan 1 Jakarta. Berarti ini titip ke Jogja? Terdekat di Jogja. Kebetulan kemudian tahun 2007 perwakilan mulai merebak di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk salah satunya di perwakilan Jawa Tengah di Semarang. Nah, karena mungkin dengan pertimbangan bahwa lokasi Magelang ini di Jawa Tengah, maka museum dititipkan di perwakilan Jawa Tengah. Ngomong-ngomong tadi kan ada terdekat, sebenarnya lebih dekat ke Jogja atau lebih dekat ke Semarang ya? Dari sisi lokasi Magelang masuk provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah secara administratif ya. Ya, jadi ini. Tapi dekatnya ke Jogja. Memang lebih dekat Jogja. Jadi memang kalau museum BPK itu kan kita di Kota Magelang. Kota Magelang ini kalau dari Jogja dia kurang lebih 40 km. 40 km. Sementara kalau dari Magelang ke Semarang itu memang lebih jauh, sekitar 70 km. 70 km. Jadi karena dengan pertimbangan bahwa Magelang itu masuk ke wilayah provinsi Jawa Tengah, maka dititipkan di perwakilan Jawa Tengah. Oke, ini pesan untuk teman-teman atau sahabat pembelajar, kalau kebetulan main, biasanya kan kalau liburan ke Jogja, tolong orang BPK kok nggak ke museum kan, ya sayang loh masa orang BPK. Dan Jogja itu cuma sekitar 40 km ke arah Magelang ya.
ke arah Magelang dan jalannya sudah bagus banget. Jadi tolong teman-teman sahabat pembelajar sempatkan main. Dan ini katanya kita buka hari Minggu juga ya? Kalau kita jam operasional museum kita dari hari Selasa sampai dengan hari Ahad atau Hari Minggu. Selasa sampai Minggu. Senin Dari tutup. Senin tutup operasional, tapi kami sebagai pengelola tetap masuk. Ini Jadi orang BPK, pegawai BPK yang masuk hari Minggu ya satu-satunya yang museum. Kayaknya sahabat pembelajar yang lain kayaknya nggak ada itu kan. Jadi kita Sabtu Minggu tetap masuk. Sabtu Minggu masuk. Jadi memang ini karena memang justru di hari Sabtu Minggu ini kan banyak wisatawan, banyak kunjungan. Jadi kita merasa terpanggil untuk kita tetap Sabtu Minggu kita masuk. Kita buka setiap hari itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ya, ini Mas, ini yang sering jadi penasarannya teman-teman ya. Museum kok tutupnya hari Senin? Karena memang kenapa sih Mas kok saya mungkin sahabat pembelajar pengen tahu juga nih kan? Ya, emang ini semacam sudah aturan dari permusiuman. Artinya kita memang hari Senin itu sebagai salah satu waktu untuk kita mengevaluasi termasuk juga mengistirahatkan peralatan-peralatan yang ada di museum, termasuk kita pembersihan segala macam. Nah, terutama sekali di museum kita. Museum kita ini adalah museum yang lebih banyak menampilkan fasilitas dari sisi digital. Kita menggunakan peralatan elektronik sehingga itu kalau kita manfaatkan setiap hari tanpa ada istirahatnya itu kasihan juga Mas. Termasuk penghuni museum yang tak kasat mata juga istirahat ya hari Senin? Kalau itu insya Allah mereka tidak akan mengganggu. Tidak akan mengganggu. Justru kita yang mengganggu mereka. Gitu. Nanti kitanya ada cerita-cerita lagi ya. Thank you. Nah ini mungkin bagi sahabat pembelajar tadi itu masalah kesepakatan. Jadi untuk mengistirahatkan mungkin karena Sabtu weekend itu kan penuh kunjungan. Nah nanti hari Seninnya evaluasi. Good. Thank you Mas. Nah sekarang ini Mas, ngomong-ngomong sebenarnya sejarah awal museum ini seperti apa sih? Ini dulunya apa sih gitu? Kalau dulunya, jadi artinya gini, kalau secara bangunannya, bangunan itu sebenarnya ini di sini adalah lokasi dulu ada istilahnya Bakorwil, Badan Koordinasi Wilayah. Jadi itu Provinsi Jawa Tengah karena luasnya, sehingga mereka membagi menjadi 4 koordinator wilayah. Kayak Karisidenan gitu bukan? Beda lagi. Kalau Karisidenan itu di masa sebelum kemerdekaan. Berjalannya waktu Karisidenan sudah tutup, makanya dulu di sini istilahnya ada Karisidenan. Jadi itu sudah lama tidak beroperasi. Kemudian ketika ada untuk membantu administrasi Provinsi Jawa Tengah maka ada istilah Bakorwil. Nah, kemudian ketika di tahun 2016 di sini ada renovasi museum, jadi mungkin kembali saya sedikit mengenai sejarah museum ya Mas Pulung. Jadi ketika 2007 kembali Jawa Tengah lahir, Provinsi Perwakilan Jawa Tengah lahir, kemudian museum ini masuk ke ranahnya Perwakilan Jawa Tengah. Kemudian baru di kita di BPK ada perubahan SOTK tahun 2014 di mana museum dinaikkan atau dipisah. Jadi kita secara ini ada struktur organisasi kita muncul di situ. Lahirnya di dalam struktur organisasi BPK tahun 2014. 2014 baru muncul ya. Muncul di situ Museum BPK sebagai eselon 4 di bawah Karohumas. Karohumas di perwakilan Jawa Tengah. Di pusat. Di pusat. Jadi setelah 2014 museum ini tidak lagi nempel, tidak lagi dititipkan ke perwakilan terdekat, tapi kita langsung di bawah kendali, di bawah koordinasi dari Biro Humas dan KSI. Nah, jadi, ini bicara ditempatkan di Biro Humas, berarti ini bicara tentang tujuannya ini kan. Arah museum dibikin itu arah tujuannya kemana itu nanti? Jadi memang museum dulu kita untuk memperkenalkan BPK sekaligus juga supaya warga kita dan warga di luar BPK itu jangan sampai lupa bahwa kita tuh lahir di Kota Magelang. Lahir di Kota Magelang ya, tolong dicatat sahabat pembelajar. 1 Januari 1947. 1 Januari BPK 1947. Itu lahir di Kota Magelang, Mas.
Nah, dulu pertimbangan dengan pertimbangan itu, pimpinan kita pada waktu itu tahun 1997 pengen bahwa kita membuat museum itu jangan sampai melupakan sejarah juga. Makanya museum Dan kantor BPK, pertamanya di sini juga? Iya. Oh, jadi BPK lahir di Kota Magelang, kita hanya sekitar 1 tahunan. 1 Kita tahun. sempat pindah di 4 lokasi. Oh, 4 lokasi Nah. di mana aja itu Mas? Ini kayaknya Kita masih keliling di sekitar sini aja Oh, sebenarnya. tetap di Magelang? Ya, dan alhamdulillah di tempat kita sekarang berpijak ini, di sini ruangan di gedung ini adalah lokasi ketiga BPK RI pada waktu itu. Oh, lokasi ketiga. Ya. Lokasi pertama, kedua, ketiganya terdeteksi keduanya? Satu, dua? Keduanya sebenarnya di seberang. Di seberang. Di seberang tuh ada kantor bea cukai. Oh, nggih. Nggih. Tapi masih ada bangunannya? Masih ada. Masih ada, Nggih. Nah, tapi kemudian di sini hanya bergeser-geser aja sih, Mas. Oh, Nggih, karena tapi emang kompleks, satu mungkin kompleks, satu wilayah? yang dari 4 kita pindah, ada 2 yang di luar wilayah kita. Oh, di mana luar saja? wilayah sini. Sekarang ada yang sekarang menjadi SMP Tarakan Hitam. Yang Masih di Kota Magelang. Masih Magelang lagi, Nggih. nggih. Dan ada gedung yang memang sekarang sangat disayangkan sudah hilang. Oh, itu yang di sini juga? Di sini Magelang? juga di Jalan Payeman. Oh, nggih, nggih, nggih. Nah, itu. Jadi yang masih benar-benar wujudnya masih ada, Nggih. asli itu Ya, masih di sini saja. Ya, di sini. Nggih. Ada juga yang di tempat lain selain di sini, di luar Magelang? Ketika itu 1947 kita lahir, 1948 kita bergeser, Mas. Wah, ini Bergeser zaman ke Jogja. ini zaman agresi Belanda kalau yang tahu sejarah nggak kalau nggak Nggih. salah ya. Nah, itulah dasar juga. Jadi mungkin kalau kita bicara sejarah BPK, Nggih. ya, kita merdeka 1945. Nggih. Nggih. Nah, pada waktu itu memang 1945 ya seperti mungkin ini ya, negara yang barusan merdeka itu tentunya masih banyak sekali intrik-intrik atau segala macamnya. Iya, Nah, kebetulan setelah Indonesia lahir 1945, kemudian 1946 itu ada agresi, 1947, 46, 47 itu ada agresi Belanda, Iya. 1946 gitu. Ya. Kemudian ada pertimbangan atau diputuskan bahwa karena tentara sekutu sudah mulai masuk di Jakarta, Iya. kemudian ibu kota Jakarta, ibu kota kita itu sempat dipindahkan ke Yogyakarta. Jakarta Iya, 1946. Iya, Nah, betul. Iya. kemudian ada kebijakan bahwa seluruh lembaga atau kementerian pada waktu itu harus dipindah juga di sekitar Yogyakarta. Di sekitar Yogyakarta. Ya, nah, Iya. disitulah kebetulan Magelang ini yang dalam tanda petik hanya sekitar 40 km itu dianggap sekitar. Jadi di situ ada di Klaten ada, di Solo ada. Untuk iya. kelahiran BPK itu ada di Kota Magelang. Magelang. Iya. Terus ngomong-ngomong, ini bicara tentang tadi proses kelahirnya ya, museum, pergerakan museum dan sebagainya. Nah, kalau isi museum sendiri itu apa saja, Mas? Ini biar sahabat pembelajar tahu, meskipun nanti kita akan ambil beberapa gambarnya juga. Jadi memang kita mencoba menginformasikan kepada masyarakat, dan kita juga menjadi target kami bahwa kita tuh punya keinginan bahwa museum BPK tidak hanya museum yang hanya didatangi pada satu kali. Kita pengen kunjungannya berulang. Maka kita mencoba museum ini menjadi semenarik mungkin. Juga kita pengen menginformasikan kepada masyarakat itu selengkap mungkin. Jadi di sini ada beberapa ruangan. Ya, museum kita itu kita bagi menjadi 2. Ini Mas, 2 kategori gitu ya. 2 kategori. Inti museum dan pendukung museum. Inti museum, pendukung museum. Kalau inti museum itu kita ada ada 7 ruangan. Ya. Di situ ada lobby. Di lobby itu kita ada, mungkin Mas Pulung pernah masuk juga. Di situ ada lukisan batik. Lukisan batik yang besar sekali itu, Mas. Kemudian ada lukisan 2 proklamator kita. Kemudian kita bergeser ke ruangan sebelah, ada ruang audiovisual. Ini bioskop kecil-kecilan ala museum gitu ya, Mas Pulung. Kemudian kita bergeser lagi ke ruang wajah BPK. Ruang wajah BPK ini kita menginformasikan segala hal tentang BPK, dari kelembagaannya,
tata negara, kemudian dari struktur organisasi kita, kemudian ada seragam-seragam yang pernah kita gunakan dari masa ke masa. Iya. Ternyata kita pernah punya seragam dari tahun 65, kemudian 67 itu punya seragam. Kemudian kita juga menginformasikan tentang bahwa kita itu punya juga semacam majelis kehormatan kode etik, MKKE di situ kita memperkenalkan juga bahwa kemudian juga kita memperkenalkan bahwa BPK itu tidak hanya sekedar meriksa, kita juga menginformasikan bahwa kita itu juga diperiksa loh. Untuk artinya akuntabilitasnya juga ya. Akuntabilitas kita, kemudian bahwa orang mungkin punya persepsi bahwa wah jadi BPK enak karena hanya meriksa dan meriksa tanpa diperiksa. Cari kesalahan mulu. Itu ternyata kita tuh juga diperiksa juga untuk ya akuntabilitas kita. Nah, kita juga yang sangat penting juga di sini kita menginformasikan kepada masyarakat tentang nilai dasar kita, Mas. IIP itu sesuatu yang sangat penting menurut kami. Integritas, independensi, dan profesionalisme. Dan menurut hemat kami juga 3 hal ini bukan hanya untuk insan BPK saja, tapi untuk seluruh masyarakat. Ini penting, artinya ada integritas tentang kejujuran, independensi tentang kemandirian kita, kemudian profesionalisme yang kita harus pengen maju dan maju. Nah itu, kemudian kita lagi bergeser ke ruang titik nol. Nah, apa ini seperti kita berdiri, kita duduk di sini sekarang ini adalah ruang titik nol, Mas. Kenapa disebut titik nol, Mas? Kita mencoba informasi bahwa titik nol dari BPK dari sisi lokasi. Sisi lokasi. Dari mana sih kita, seperti mungkin di belakang kita sudah nampak nih, Mas. Garis waktu BPK Garis waktu BPK dari, nah kita 1947 di sini. Nah, itu ada gambar, itu ada beberapa lokasi yang kita tempati. Kemudian bergeser 1908 kita ke Jogja, 49 kita ke Bogor, sampai kita 1979 mulai menempati gedung baru kita. Gedung pusat kita itu di sini. 79. Tahun 79. Kita mulai punya bangunan sendiri. Ini saya juga belum lahir 79, Mas. Mas Diki juga saya SD ya? Nggak usah mungkirin umur. Nanti ketahuan, Mas. Itu, Mas. Titik nol. Ini titik nol. Kemudian kita juga bergeser ke ruang sang ketua. Sang ketua. Ruang sang ketua ini kita menginformasikan tentang ketua-ketua BPK dari masa ke masa yang kita bagi menjadi 4 periode. 4 periode. Periode awal kemerdekaan, periode demokrasi terpimpin, kemudian periode Orde Baru, periode reformasi. Reformasi nggak dibagi-bagi lagi ya? Setelah itu kita masuk ke ruang BPK. Di situ kita menginformasikan tentang ketua-ketua kita di masa setelah berjalannya undang-undang tentang BPK, Undang-Undang 15. Nah, ini kalau tadi sampaikan ini isinya seperti ini, tapi ini apakah akan tetap seperti ini atau selalu diupdate nih, Mas? Untuk update secara layout memang kita cukup karena kondisional. Jadi kita memang sudah cukup lama ini, sejak 2017 kita belum update lagi tentang tampilan layout. Tapi kita untuk sebelum pandemi berarti ya? Terakhir. Pandemi mungkin belum memungkinkan ya. Mungkin nanti juga kita akan menceritakan tentang sejarah tadi, perkembangan sejarah museum memang belum selesai, Mas. Nah, kita mungkin dari sang ketua kemudian kita masuk ke ruangan lagi, yaitu ruang rekam jejak. Ruang rekam jejak itu kita menginformasikan tentang prestasi-prestasi BPK, termasuk juga kerjasama BPK di dunia internasional. Juga kita menampilkan ini yang cukup menarik untuk pelajar mahasiswa. Kita menampilkan foto-foto teman-teman auditor kita ketika di lapangan. Jadi bagaimana dinamikanya bagaimana mereka ketika cek fisik di lapangan, ketika meriksa irigasi atau meriksa hutan atau segala macam, itu kita tampilkan juga. Jadi sesuatu kita bisa menceritakan bahwa inilah BPK sebagai pengawal harta negara. Kita sampai terjun ke negaraan,
Yang itu mungkin bisa diupdate terus gitu nanti ya. Karena kita juga berkolaborasi dengan Humas KSI dari sisi kan tiap tahun kita ada kayak lomba-lomba foto. Ya, itu Ini termasuk yang BPK, ini mungkin sahabat pembelajar mungkin ada beberapa yang mungkin sudah tahu juga. Kan BPK juga ngaudit di tempat lain nih di Badan Atom dan sebagainya sudah masuk belum itu? Itu kita ini juga kita masuk informasi itu. Ya, cuman memang secara dokumentasi foto belum ya. Tapi mungkin nanti bisa masuk ya karena kita ke sana. Event tanggung jawab yang besar itu karena levelnya internasional itu ya. Kemudian nah kalau ini bicara tentang isi. Nah kalau bicara tentang event-event ada nggak event-event yang dilakukan di museum ini Mas? Nah kalau event memang kita sempat tidur cukup lama Mas. Jadi tidur lama. Kita 17 jadi gini kita flashback lagi sedikit. 2014 ya. Kita kan 2016 museum ini direnovasi. Renovasinya 2016 ya. Renovasi 2016. Jadi kita selama 2016 itu kita tutup total untuk memberikan renovasi. Kemudian 2017 kita mulai beroperasi kembali termasuk di situ pembentukan struktur organisasi di museum. Organisasinya di museum di tengah museum. Di pengelola museum. Jadi termasuk juga kepala museumnya. Kepala museum. Jadi, kan langsung pertama Mas Diki ya yang jadi kepala museum. Alhamdulillah saya memimpin untuk pertama kali. Dan belum diganti Bapak dan Ibu ya. Ya tidak diganti mungkin. Bahasanya tidak ya, bukan belum ternyata. Sebelumnya nggak ada kepala museum kan Mas? Itu jadi ya itu tadi sesuai dengan struktur organisasi BPK, SOTK BPK. Jadi memang dari 97 sampai ini tidak ada kepala museum. Tidak ada kepala museum. Pegawai pengelola, staf perwakilan DIY yang ditempatkan di museum atau staf Jawa Tengah yang ditempatkan di baru ada 2016 itu tadi ya berarti? Mulai ada 2017 awal dengan SK Sekjen ada penempatan untuk pengelola museum di bawah Biro Humas KSI. Biro Humas KSI. Nah, untuk event-event sendiri kita sejak 2017 mulai kita mengadakan promosi-promosi ke sekolah-sekolah, kemudian kita mengadakan juga event-event kita ada lomba-lomba, kemudian ada lomba-lomba ini ada lomba melukis, lomba mewarnai, kemudian lomba nyanyi juga di museum. Biasanya weekend gitu ya? Biasanya weekend. Kemudian ada juga kita kerjasama dengan komunitas-komunitas Mas. Komunitas apa itu Mas komunitasnya? Kita untuk merangkul ini kita merangkul sekaligus memperkenalkan museum ini kita untuk komunitas ini tidak hanya yang berhubungan langsung dengan kegiatan artinya dengan ke-BPK-an atau dengan kelembagaan. Kita dengan komunitas Kota Tua. Komunitas Kota Tua Magelang. Itu. Jadi Magelang ada Kota Tua ada komunitasnya. Ya, ada komunitas namanya komunitas Kota Tua. Ini memang benar-benar mereka mempunyai misi untuk menggali sejarah dari Kota Magelang. Bukan yang sering kegiatannya ada perang-perangan itu lain lagi ya itu. Yang ada komunitas yang kalau di Jogja kayaknya, Jogja Semarang kayaknya ada juga ya. Kalau di sini kita sempat juga bekerja sama dengan sekolah. Ya, mereka ternyata punya teater Mas. Teater anak-anak itu yang mereka ternyata punya tema tentang perang. Kebetulan di kalau kita bicara teknis ya di SMP Negeri 1 di sana itu dulu tempat berkumpulnya tentara pelajar. TP. Nah, di situ kemudian gugurnya salah satu yang menjadi pelajar di sekolah tersebut. Ini mereka kenang, kemudian mereka visualkan menjadi kayak drama perang gitu. SMP 1 sini? SMP 1 sini itu kita tampilkan ke museum. Kita kerjasama. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, ada komunitas pinggir kali. Ini mereka komunitas yang menggali dari sisi bahasa.
bahasa kuno, bahasa Sanskerta. Sanskrit. Wah. Hono Corokot Iya. ke sana. Jadi sampai atas. tulisan-tulisan yang gitulah. Iya. Itu mereka kaji. Nah, itu kita termasuk juga komunitas-komunitas yang kalau kita bicara kekunoan juga komunitas-komunitas yang kekinian yang kita rangkum. Kekinian. Contohnya komunitas Diecast. Diecast. Mobil-mobilan kecil itu. Mereka mereka berkegiatan di sini, kita ajak mereka untuk kita pokoknya bagaimana mempadu padankan Diecast dengan museum. Ya unik juga karena di samping mereka mobil-mobil itu ya seperti kalau lomba Diecast itu ya ada cepatan segala macam. Ini juga mereka menampilkan mobil-mobil Diecast yang ini kendaraan-kendaraan yang kuno-kuno juga. Oh, ada ya? Ini yang untuk menyambungkan saja. Oh, jadi saya malah baru tahu juga ada juga yang versi kuno ya. Diecast yang kendaraan-kendaraan mobil-mobil kuno. Jadi ini yang ya walaupun sedikit nyerempet museum kan orang masih punya konotasi bahwa museum itu sesuatu yang menceritakan kekunoan. Nah. Tapi sebenarnya museum itu tidak hanya kekunoan tapi kekinian juga kan. Kuno kini makanya namanya garis waktu itu kan dulu dan sekarang. Oke. Terus ini mungkin saya ada pengalaman. Jadi saya tuh naik salah satu maskapai, saya nggak sebutin nanti iklan nanti kan. Tapi adalah ya ceritanya maskapai dan kebetulan saya lihat di salah satu majalah maskapai itu menyebut Magelang, salah satu museum di Magelang yang itu menjadi recommended untuk dikunjungi. Ya. Itu bisa seperti itu gimana ya Mas? Ceritanya kan apa hanya Magelang nih ya, museum BPK yang cukup ini di Magelang nih waktu itu. Sebenarnya ya alhamdulillah memang kalau kita itu maskapainya warna hijau kalau nggak salah itu. Kok dipertegas ya? Oh ya, kan saya nggak nyebut merek gitu. Jadi memang kita mencoba untuk selalu membaur Mas. Intinya gitu, kita membaur, kita bekerja sama, berkolaborasi, kita bekerja jadi akhirnya dari sini kita juga ngikut juga kegiatan-kegiatan wisata di Kota Magelang. Jadi memang museum itu kita di sini punya dua arah, artinya dua induk ya. Jadi setelah kelembagaan kita masuk ke dalam dunia pendidikan, tapi kita juga masuk juga ke dunia wisata. Nah, di sini Magelang selalu mengupdate informasi-informasi tentang kewisataan yang ada di Kota Magelang. Nah, kita ikut tidak hanya di Kota Magelang tapi juga di kabupaten. Jadi di Magelang memang ada dua. Nah, ini kita membaur dengan mereka. Ya, itu salah satu sisi positif. Jadi kita ikut keangkat. Ya, kita memang terangkat ketika ada kegiatan-kegiatan wisata, walaupun itu di Borobudur, walaupun itu di kabupaten, tapi kita ikut juga ke paket-paket wisata dari mereka. Termasuk juga kita baru ada pembicaraan awal dengan TWC yang terkait dengan TWC ini apa Mas? Taman Wisata Candi. Oh, Taman Wisata Candi. Yang sekarang termasuk juga TMII itu kan di bawah TWC pengelolaan tamannya. Nah, ini kita Kota Magelang ini baru baru mencoba untuk bekerja sama dengan TWC. Nah, kita diajak untuk ikut rembukan, ya kita siap saja. Jadi kalau ada ide-ide dari kita, untuk kemajuan dari Kota Magelang khususnya atau Magelang pada umumnya. Nah, ini Mas, ini kan kebetulan sahabat pembelajar. Jadi teman-teman yang dengerin podcast kita, yang nonton podcast kita kan sahabat pembelajar ini kan orang-orang BPK. Ada yang BPK, ada yang luar juga. Nah, kira-kira kalau saya misalnya ini teman-teman sahabat pembelajar yang ke Museum BPK itu, saya kira-kira akan dapat pembelajaran apa saja sebagai orang BPK nih? Kira-kira apa aja Mas? Kalau ke orang-orang BPK secara internal tentunya untuk masuk ke museum itu banyak sekali informasi. Dan kita kalau katakanlah kalau dengan Mas Pulung dan teman-teman Badiklat, kita sifatnya bukan mempelajari tapi justru kita sharing, artinya dari sisi kesejarahan mungkin ada update informasi yang kita mungkin kelewat, itu bisa gitu untuk yang informasi-informasi ya. Kemudian kalau untuk mungkin teman-teman BPK yang baru
baru bergabung dengan BPK, ini banyak hal mungkin tentu saja berdirinya BPK itu seperti apa. Ya. Kemudian informasi tentang struktur organisasi BPK. Perubahan struktur organisasi Ya, BPK. Struktur perubahan BPK, struktur organisasi BPK dari 96 sampai sekian sampai sekarang. Kemudian juga termasuk ini juga garis waktunya. lokasi BPK itu di mana aja sih? Jangan sampai warga BPK taunya BPK itu dari dulu sampai sekarang ya di Jakarta. Di Jakarta terus. Enggak seperti itu. Kemudian juga informasi-informasi ketua-ketua BPK, terutama dari sisi kehumanisannya. Jangan sampai terus, oh ternyata Pak ini tuh pernah jadi ketua BPK ya. Wah, seperti itu. Bahkan kita harus menjawab. Ada yang menarik ya, kalau nggak salah saya sempat ke museum di Yogyakarta, itu di Museum Kraton. Dan saya juga pertama tahu itu di sana bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 almarhum itu adalah ketua BPK ya kalau nggak salah. Cuma kayaknya lebih lengkap sana kayaknya koleksinya ya. Kan nggak boleh ditarik ya. Ya, atau kita ada koleksi-koleksi. Jadi memang untuk Bapak Sri Sultan Habib9 pernah jadi ketua BPK selama 2 tahun 60-an itu. Nah, beliau untuk koleksi-koleksi foto beliau itu kita masukkan ke dalam ada ya di sini. Ada di kita. Jadi mungkin ini sedikit sekaligus kita promosi juga nih. Jadi ketika Museum BPK itu sebelum renovasi 97-2016 itu seperti museum yang seperti biasanya lah ya. Yang menampilkan banyak foto, banyak patung. Nah, sejak 2017 ke sini kita lebih memanfaatkan digitalisasi, artinya kita mendigitalkan, termasuk juga meminimalisir foto-foto atau patung-patung semua kita rekam ke dalam komputer. Jadi nanti pengunjung itu bisa berinteraksi langsung dengan museumnya. Satu hal yang membedakan Museum BPK sebelum dan sesudah renovasi, bahwa setelah renovasi ini kita mencoba menjadi museum yang postmodern. Postmodern museum. Jadi postmodern museum itu salah satu cirinya pengunjung tidak hanya berkomunikasi atau ngobrol dengan pemandunya, tapi pengunjung bisa langsung berinteraksi dengan museumnya. Bukan pemandu museum, tapi dengan museumnya. Informasinya bisa di sini salah satunya di ruang sang ketua itu, pengunjung bisa langsung touchscreen dari layar kita. Nah, mereka mencari sendiri informasi yang kira-kira dibutuhkan. Nah, termasuk juga kita memberikan game-game di dalam. Ada gamenya juga. Ada gamenya juga. Apa ini game tentang apa nih? Salah satunya untuk memperkenalkan bahwa BPK itu mempunyai dua golongan besar ya, artinya antara pimpinan BPK badannya dengan pelaksana BPK. Nah, di situ kita menampilkan satu game syarat menjadi BPK. Pimpinan BPK. Nah, mereka ada gamenya, ada nama, terus ini. Nah, kita memperkenalkan walaupun itu game, tapi kita juga menyesuaikan itu dengan aturan yang ada. Jadi tidak hanya sekedar game. Jadi di situ persyaratan jadi anggota itu seperti apa. Ini saya mau menyampaikan ke sahabat pembelajar bahwa kebetulan BPK Korpu itu juga punya game ya. Jadi sekarang tadi Mas Diki sampaikan bahwa yang namanya game itu menjadi salah satu media pembelajaran. Bahkan di Museum BPK RI sendiri itu juga menyediakan game sebagai bagian dari museum yang digunakan untuk sarana pembelajaran. Terus kemudian ini Mas Diki, terakhir mungkin bicara tentang pesan-pesan nih kepada teman-teman sahabat pembelajar. Kira-kira apa yang perlu sahabat pembelajar pahami, belajar dari museum secara menyeluruh? Tadi ada eventnya, ada juga konten-konten yang ada di sini. Bahkan tadi saya sempat lihat ada mobil, kayaknya mobilnya pimpinan kayaknya tadi kan. Itu mungkin ada cerita menarik juga di sana gitu kan. Nah, terus kemudian apa yang perlu dipegang oleh sahabat pembelajar tentang dikaitkan dengan museum ini? Pesan apa nih kira-kira yang kalau seperti mungkin Mas Pulung sampaikan tadi, kita punya ada satu koleksi yaitu mobil Volvo itu sebenarnya milik dari Bapak M. Yusuf, mantan ketua BPK yang ke
Berapa ya waktu itu? Itu yang tahun keberapa? Tahun 94 gitu. Tahun 94. Iya kan? Nah, jadi beliau tahun 83 sampai 93 Iya. ya, Mas. Itu beliau memimpin BPK. Nah, ketika memang ketika kita mengadakan renovasi 2016 itu, kita mencoba mencari barang-barang Ya. yang memorable, Mas. Memorable. Ya, Iya. jadi barang-barang memorable yang bisa supaya kita itu generasi BPK sekarang ini dengan pimpinan-pimpinan kita, dengan ketua-ketua kita lalu itu ada semacam ya hubungan batin yang erat gitu, Mas. Jadi mungkin di dalam Mas Pulung bisa melihat juga kita ada koleksi jam tangan, cangkir, oh jam tangan ada juga, kacamata, cangkir, ya. gitu. Itu adalah barang-barang ketika kita renovasi kita sowan, Ya. kita silaturahmi dengan keluarga-keluarga dari Pimpinan BPK. ketua-ketua BPK, kita minta kira-kira barang-barang apa yang ketika Berkenan untuk disumbangkan ditampilkan museum, di, ditampilkan di supaya museum. kita bisa bisa mengingat ketua-ketua. Nah, salah satunya kacamata itu koleksi, kemudian ada dari Pak M. Yusuf itu ada salah satunya mobil itu, Mas. Mobil itu. Ya, Ya. jadi ketika itu Masih bisa digunakan. masih bisa digunakan. Nah, itu mobil penghargaan dari pemerintah pada Bapak M. Yusuf. Pribadi itu Mas. Ya, Mobil diberikan secara pribadi ya, bukan dinas atau gimana? setelah dinas, Mas. Setelah dinas. Ye. iya. Nah, kemudian memang ternyata ketika kita silaturahmi ke keluarga beliau, mobil ini diserahkan ke Padahal itu tadinya dari pemerintah diserahkan kepada Pak M. Yusuf. secara pribadi. Ye. Tetapi malah diserahkan balik Ya, untuk jadi, museum. ketika cerita di balik itu ternyata memang Bapak M. Yusuf pernah berpesan kepada keluarganya bahwa ini adalah kendaraan negara. Kendaraan Meskipun dinas. itu pribadi ya? Iya. Nah, jadi jika negara ini membutuhkan, Iya. serahkan saja. Iya. Nah, kebetulan alhamdulillah ketika dulu pada waktu renovasi itu ke sana, itu dianggap sebagai negara sedang membutuhkan. Iya. Terus kemudian malah diserahkan. Ya, dan yang unik dan ini sangat luar biasa menurut kami bahwa ketika tahun 94 Ya. itu mobil ini diserahkan ke Bapak M. Yusuf sampai dengan 2016 ketika kita mendapat hibah mobil itu kilometernya masih di 4.150-an, Mas. Padahal sudah 20 tahun lebih, Ye. baru 4.000, belum banyak dipakai. Jadi memang ternyata Bapak M. Yusuf mempunyai karakter yang sangat disiplin. Beliau benar-benar membedakan mana urusan negara, Mana urusan mana pribadi. urusan pribadi. Jadi ketika itu dia Berkaitan dengan urusan negara, dia baru gunakan. mobil Tapi di luar itu belum. nggak pernah dipakai. Makanya selama 20 tahun mobil ini di penguasaan beliau, kilometernya masih di 4.100-an. Di balik yang hanya mobil tetapi ada cerita luar biasa. Kita kalau cerita panjang ini nanti bisa 3 jam 4 jam nggak selesai. Sayang sekali kalau sahabat belajar pengen tahu ya harus datang ke sini ya biar dapat gitu. Itu tadi nyambung yang Mas Pulung sampaikan bahwa kita terutama Yeah. warga BPK tentunya wajib lah Yeah. untuk sekali waktu hadir di Paling tidak hadir. hadir. Ketahuan nggak sih Mas orang yang pernah hadir ke museum sini? Kita ada Buku tamu gitu ya? buku tamunya Iya. ada. Iya. Kemudian, nah memang berjalannya waktu mungkin Mas Pulung juga bertanya apakah ketika pandemi ini Iya. museum akan seperti apa? Iya betul betul. Iya. Ini pasti sahabat belajar pengen tahu juga nih kan. Jadi memang kita sejak Maret 2020 2020 ya dinyatakan pandemi. arahan juga dari Pak Sekjen juga Ya. dari Kepala Biro Humas kita tutup. Tutup. Full tutup ya. Tutup, Ya. kita tidak menerima kunjungan dan kita tidak berkegiatan. Ya. Nah ini juga ya artinya memang kondisi itu memang kita pengunjung utama sebagian besar adalah pelajar. Ya. Nah pelajar pun pada waktu itu juga sekolah libur. Work from home, school from home, ya kan? Jadinya
semua. Nah, tapi kita jadi kita Maret 2020 kita tutup operasional semua sampai di akhir 21. 21 baru mulai di open. Baru buka gitu. Oh, 22 baru buka. Ya, baru awal tahun ini kita berarti Dengan protokol kesehatan. ya, Yeah. kita sudah melalui beberapa simulasi dengan Satgas Covid Kota Ya. Magelang. Ya. Kemudian kita juga sebenarnya kita sudah ini Mas, kita sudah mengantongi surat izin untuk berkegiatan sebenarnya Oh, dari Satgas Covid Ya. dalam ini dari Pak Sekda Ya. Kota Magelang. Cuman kita tidak buru-buru, artinya kita tetap harus juga melihat situasi di sekitar sini. Ya, kita mencoba untuk pembenahan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ada, semacam pembuatan wastafel, kemudian kita membuat seperti ini mungkin Mas Jarak ini ya. ini kok ada titik-titik di sini, ini adalah spot-spot untuk berdirinya pengunjung. Pengunjung artinya tidak boleh berkumpul, bergerombol. Nggih. Itu salah satunya. Kemudian juga kita pembersihan juga, artinya ketika ada pengunjung itu setiap pengunjung selesai dari satu ruangan ke ruangan lain itu kita semprot dulu dengan disinfektan supaya lebih nyaman. Ya. Nah, di 21 pertengahan kita juga sudah mendapat audit dari Kemenparekraf. Ya. Jadi kita, Ada auditnya juga ya, museum ya. Kita diaudit dari sisi kebersihan, kesehatan lingkungan, dari AMDAL-nya juga, intinya untuk mendukung bahwa fasilitas kita itu sudah memenuhi syarat untuk menerima kembali. Akhirnya kita alhamdulillah sudah mengantongi sertifikat CHSE. CHSE ya. Itu dari Kemenparekraf. Dan kita sudah bisa membuka kembali. Oke, berarti sahabat pembelajar ini bisa datang nih. Sekarang udah boleh lagi kita berkunjung ke Museum BPK RI di Magelang ya. Magelang ya, kalau Magelang itu bahasanya Jawa banget gitu kan. Kayak Bandungan nah itu ya. Oke. Jadi, mungkin itu Pak Diki, sebenarnya saya pengen ngobrol banyak sebenarnya tentang yang bermacam-macam. Tapi kalau saya obrolin semua di sini, nanti rekan-rekan sudah semua diobrolin. Kalau pengen tahu lebih detail, mungkin nanti datang langsung ya. Nah, itu dia. Kita selama pandemi, Mas, kita tidak tidur. Artinya kita mencoba bagaimana beraktivitas. Ada kekangenan juga dengan akhirnya kita bagaimana setelah kita tidak pada waktu itu kita belum tahu ini akan buka sampai kapan. Ya. Kan? Akhirnya kita mencoba menjadi bagaimana menggunakan virtual. Oh, ada virtualnya. Jadi, Museum BPK ada kunjungan secara virtual. Itu dalam bentuk aplikasi 360. 360 yang jadi nanti kita ada museum.bpk.go.id/virtual tour. Iya, nanti silakan ya, nanti ini medsosnya museum nanti kita informasikan ke Mas. Oke, ya. Nanti kita bisa ngelihat masuk ke sana, bisa masuk langsung, kemudian lihat bisa muter sendiri, bisa seolah-olah kita hadir di dalam museum itu. Ya, oke, itu ternyata inovasi museum yang tadi sudah dikatakan bahwa bukan hanya pre atau tapi juga post ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ke link tadi. Ya, oke. Mungkin itu dulu Mas Diki, terima kasih sekali kita sudah diperkenankan untuk lihat-lihat dan kita mau lihat-lihat. Jadi nanti teman-teman juga bagi yang melihat yang video podcast ya, jadi bukan hanya audio saja, nanti bisa lihat juga gambar-gambarnya seperti apa museum. Dan kita ucapkan mungkin ada terakhir kata untuk teman-teman sahabat pembelajar di BPK Raya ini, Mas. Oke. Ya, kalau saya pribadi ya intinya kepada siapa Mas? Sahabat pembelajar. Sahabat pembelajar. Iya. Jadi, bagi sahabat pembelajar di seluruh Indonesia, kami sebagai pengelola museum tentunya sangat berharap kunjungan dari teman-teman semua. Ya, kita sangat welcome. Cukup dengan koordinasi dengan PIC kami, silahkan. Kita tentunya tak kenal maka tak sayang gitu. Ya. Jadi baik itu dengan museum, juga dengan sejarah dari BPK. Kita sebagai warga BPK kita harus tahu sejarah dari BPK. Mungkin itu dari saya, Mas Pulu. Ya. Terima kasih sekali Mas Diki sekali lagi, dan kepada sahabat belajar nantikan BPK Insight berikutnya dan ikuti terus. Salam sukses, salam BPK Korpu.